istri lapor SPT sendiri, apa bedanya antara pisah harta dengan memilih terpisah? Nah, jadi pada kondisi tertentu, seorang wanita yang sudah kawin ya, bisa menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami. Istri pun harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya sendiri tanpa bergabung dengan suami. Kondisi di atas bisa terjadi ketika status perpajakan suami dan istri adalah pisah harta, yaitu disingkat dengan PH atau memilih terpisah. Loh, ini apa bedanya sih antara pisah harta dan memilih terpisah? Sebenarnya ada perbedaan ya. Nanti juga nanti kita akan simulasikan bagaimana cara menghitungnya ya. Nah, di sini sebenarnya dalam status pisah harta dan memilih terpisah, hubungan pernikahan antara suami dan istri itu masih berlangsung, intinya belum cerai ya, jadi masih menjadi suami istri dan tidak bercerai. Dalam kondisi pisah harta, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, dalam kondisi pisah harta, suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Istri kemudian memperoleh NPWP-nya sendiri terpisah dari suami. Jadi di sini untuk kategori pisah harta itu adalah ada mengadakan perjanjian atau istilahnya ada hitam di atas putihnya yang menyatakan memang memilih kondisi pisah harta. Jadi ada hitam di atas putihnya lah. Lalu dalam kondisi memilih terpisah, tadi kan kondisi pisah harta, sang istri yang mengajukan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Status ini membuat istri memiliki NPWP sendiri tanpa harus membuat perjanjian pisah harta. Jadi bedanya itu ya antara pisah harta dengan memilih terpisah. NPWP-nya sama, maksudnya masing-masing punya sendiri-sendiri. Cuman bedanya ketika memilih terpisah itu tidak perlu ada surat perjanjian pisah harta. Nah, di sini dalam kondisi keduanya, baik pisah harta dan memilih terpisah, pelaporan SPT tahunan harus dilakukan masing-masing. Cuman ada perbedaannya nih. Nah, dalam kondisi pisah harta, PPh terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dan kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Nah, selanjutnya nanti kita akan contohkan ya perhitungannya. Nah, di sini kemudian dalam kondisi memilih terpisah, PPh terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka juga. Nah, namun pada pengisian SPT tahunan, masing-masing NPWP melampirkan lampiran pisah harta atau memilih terpisah untuk penghitungan PPh terutang secara proporsional. Jadi itu ya. Nah, kita akan lanjut yaitu contoh perhitungannya. Mungkin mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin mau konsultasi secara individu bisa DM ke kita, nanti kita akan kasih nomor kontaknya, mungkin bisa melalui telepon atau mungkin melalui WhatsApp gitu ya. Nah, di sini untuk contoh perhitungannya nih, contoh perhitungannya sebagai berikut. Jadi di sini ada bukti potong, jadi dua-duanya adalah suami istri, contohnya adalah pekerja, terus kemudian ini suami istri memilih terpisah atau pisah harta. Jadi masing-masing itu dua-duanya adalah mendapatkan bukti potong 1721A1. Nah, penghasilan suami di sini teman-teman bisa lihat penghasilan suami itu di angka 110 juta. PTKP-nya K0, berarti dia sudah menikah tapi belum punya anak ya. Jadi PTKP-nya 58.500.000. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu PTKP itu apa, penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk yang masih lajang itu dia hanya membawa dirinya sendiri, yaitu dalam akumulasi 1 tahun yaitu 54 juta. Jika ada tambahan tanggungan maka ditambahkan dengan 4.500.000. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya yaitu dari 110 juta penghasilan neto dikurangi dengan PTKP
K0, yaitu penghasilan kena pajaknya sebesar 51.500.000. Nah, PPh yang disetahunkan atau yang dipotong dari bukti potong 1721A1 yang punya suami yaitu sebesar 2.575.000. Itu baru yang bukti potong 1721A1 yang punya suami. Terus kemudian di sini untuk punya istri yaitu penghasilan netonya dalam 1 tahun itu sebesar 100 juta. PTKP-nya karena di sini istri ya yang masih ada suami, maka PTKP-nya tetap tertulis adalah tidak kawin. Jadi dia hanya membawa dirinya sendiri yaitu sebesar 54 juta. Terus kemudian penghasilan kena pajaknya dari 100 juta dikurangi dengan 54 juta, yaitu penghasilan kena pajaknya sebesar 46 juta ya. Jadi PPh 21 setahunnya yaitu 2.300.000. Ini sesuai dengan bukti potong yang dia terima dari bukti potong 1721A1. Nah, untuk perhitungan pisah harta atau memilih terpisah sebenarnya sama konsep perhitungannya. Nah, di sini untuk perhitungannya ya, jadi penghasilan neto gabungan. Yang pertama penghasilan neto gabungan itu dari penghasilan neto suami yaitu sebesar 110 ditambahkan dengan penghasilan neto istri yaitu 100 juta. Jadi di sini penghasilan neto gabungan sebesar 210 juta. Terus kemudian PTKP gabungan yaitu di sini karena PTKP-nya gabungan antara suami dan istri, maka PTKP-nya menjadi K-I-0. Jadi istilahnya 112 ini dapat dari mana? Yaitu 58 juta ditambahkan dengan 54 gitu. Jadi totalnya adalah 112 PTKP-nya. Nah, ini ketika teman-teman mungkin sudah mulai mengisi SPT, nanti ada tuh lampiran di paling belakang. Jadi di Indo ketika teman-teman memilih entah itu pisah harta atau mungkin memilih terpisah, nanti akan ada halaman di belakang, saya agak lupa halamannya halaman berapa, itu nanti ada penghasilan suami dan penghasilan istri mesti diisi di situ gitu ya. Nah, di sini dari total penghasilan neto gabungan yaitu sebesar 210 dikurangi dengan PTKP gabungan sebesar 112.500. Di sini penghasilan kena pajak yang digabungkan adalah sebesar 97.500. Nah, di sini sesuai dengan pasal tarif 17, teman-teman mungkin nanti next kita akan bahas ya tarif pasal 17. Di sini kan ada tarifnya adalah tarif berlapis, yaitu di 60 juta pertama dikalikan dengan 5%, terus kemudian 60 juta sampai dengan 250 juta itu dikalikan dengan 15%. Karena di sini kan penghasilan kena pajaknya secara gabungan itu di atas 60 juta, maka dia secara otomatis dikenakan 2 tarif. Yaitu yang pertama 60%, kita ambil dulu nih dari 97 itu kita ambil 60 juta dulu, terus kemudian dikalikan dengan 5%. Terus kemudian yang keduanya adalah selisihnya ya, dari kan tadi kita udah ambil 60 juta nih. Tinggalnya adalah 37.500 kita ambil, terus kemudian kita kalikan dengan tarif yang kedua yaitu sebesar 15%. Jadi PPh terutang gabungan antara suami dan istri itu sebesar 8.625. Di sini yang di tarif pertama mendapatkan 3 juta, terus kemudian di tarif yang kedua, tarif pasal 17 yang lapisan yang kedua yaitu sebesar 5 juta. Jadi ketika ditambahkan menjadi 8.600 gitu ya. Boleh dong yang teman-teman yang nonton live ini kasih tap-tap layarnya atau mungkin kasih love-nya ya. Oke. Di sini posisi PPh terutangnya di sini sebesar 8.600 ya. Oke, kita lanjut ke alokasi PPh-nya nih. Jadi nantinya ketika kan suami istri nanti melaporkan masing-masing ya. Nah, ketika nanti melaporkan masing-masing nanti terutang tuh masing-masing, misalnya suami itu akan menjadi kurang bayar, istri pun akan menjadi kurang bayar tapi sesuai dengan proporsinya gitu. Ya. Nah, di sini alokasi PPh-nya nih. Jadi di sini ada rumusnya terkait alokasi PPh-nya.
Jadi PPh yang ditanggung suami, jadi ketika nanti pada saat pengisiannya di suami kan nanti ada pemilihan pas pada saat di induk itu di paling atas itu kan ada kita pilih istri terus kemudian pisah harta atau memilih terpisah gitu ya. Nanti secara otomatis muncul di halaman berikutnya. Nah, di sini untuk PPh yang ditanggung suami, yaitu rumusnya penghasilan neto suami, terus kemudian dibagi dengan penghasilan total penghasilan neto, dikalikan dengan PPh gabungan. PPh gabungan ini adalah PPh yang ini ya, teman-teman. PPh yang keseluruhan. Jadi kita mau ambil nih proporsi suami itu sebenarnya dia harus bayar sendiri berapa gitu ya. Nah, nanti secara otomatis di SPT suami juga akan terjadi kurang bayarnya adalah nilai ini gitu. Nah, di sini untuk perhitungannya yaitu penghasilan suami, di sini kan penghasilan suami 110 ya, kita tuangkan di sini nih. Penghasilan 110. Terus kemudian penghasilan total penghasilan neto. Penghasilan neto berarti penghasilan suami dan istri digabungkan 210. Terus kemudian dikalikan dengan PPh gabungan. PPh gabungannya kan tadi yang kita udah hitung yaitu 2 lapis yaitu sebesar 8.600.000 yang dikalikan di sini. Jadi PPh yang harus ditanggung oleh suami sebesar 4.517.857 rupiah. Ini untuk punya suami. Kita hitung yang punya istri. Tapi jangan langsung di ini dulu ya teman-teman, jangan wah kok saya harus bayarnya jadi jauh lebih besar gitu ya. Nanti ada pengurangnya. Nah, untuk PPh yang ditanggung oleh istri di sini kan sama konsepnya yaitu penghasilan neto istri yaitu sebesar 100 juta dibagi dengan total penghasilan gabungan yaitu penghasilan suami dan istri yaitu 210 dikalikan dengan PPh gabungan. Di sini diperoleh PPh yang harus ditanggung oleh istri sebesar 4.107.143. Nah, dari sini PPh yang harus ditanggung oleh suami yaitu sebesar di sini kan kita ambil ya. Tadi kan PPh yang harus ditanggung suami adalah sebesar 4.517.857 kita tuangkan di sini terus kemudian dikurangi kredit pajaknya yaitu yang dari bukti potong 1721A1 yaitu 2.575. Jadi pelaporan SPT suami ketika melaporkan entah itu menggunakan memilih terpisah atau pisah harta, dia akan terjadi kurang bayar sebesar 1.942.857. Nah, ini dapat dari mana, Pak? Bisa dilihatnya di mana? Bisa dilihatnya teman-teman di bukti potong 1721A1. Jadi nanti teman-teman bisa minta sama si pemberi kerja, kalaupun misalnya gak dikasih, teman-teman bisa cek di Kortek teman-teman ya, di dokumen nanti di situ biasanya bukti potongnya secara otomatis muncul di situ ya. Oke. Nah, di sini lanjut lagi untuk PPh kurang bayar istri. Di sini PPh kurang bayar istri juga kita ambil dari perhitungan yang tadi yang ditanggung oleh istri sebesar 4.107.143 terus kemudian dikurangi dengan bukti potong yang dipotong oleh pemberi kerja yaitu sebesar 2.300.000. Jadi PPh istri dia harus membayar pada saat pelaporan SPT yaitu sebesar 1.807.143. Jadi nanti ketika suami melaporkan SPT dia harus posisinya bayar segini. Ketika istri melaporkan SPT-nya juga dia harus bayar sekitar 1.800.000 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih yang untuk yang digabungkan, Pak, kalau misalnya NPWP istri itu digabungkan gimana? NPWP istri yang sudah digabungkan itu bisa dianggap penghasilan istri sebagai penghasilan final. Jadi ketika melaporkan SPT itu tidak perlu bayar lagi karena nanti NPWP istri dianggap sebagai bukti potong istri nanti dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final. Nah, nanti ada pengisiannya juga berbeda lagi nih ketika pengisian di SPT tahunan gitu ya. Oke, di sini mungkin sebelum go closing ada teman-teman yang di sini yang mau tanya-tanya enggak nih terkait dengan apa sih bedanya pisah harta dan memilih terpisah gitu. Sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya ya, kalau untuk
pisah harta yaitu ada surat perjanjian ya antara suami dan istri baik secara tertulis ya. Nah kalau misalnya memilih terpisah itu tidak ada perjanjian yang perlu dibuat. Tapi untuk dua-duanya, untuk konsep pelaporan SPT-nya tetap sama, masing-masing harus melaporkan SPT tahunan orang pribadinya dan perhitungannya pun berdasarkan proporsi penghasilan mereka masing-masing gitu. Oke. Wah, di sini udah 120 orang ya yang nonton. Oke, salam kenal semuanya ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya mau ngobrol-ngobrol dengan kita secara langsung, mungkin bisa DM ya, atau mungkin nanya-nanya terkait dengan perpajakan, atau mungkin teman-teman yang butuh jasa konsultan pajak juga untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, entah itu untuk pelaporan SPT tahunan badan gitu ya. Bisa DM ke kita, nanti kita akan balas ya, dan kita akan kontak-kontakan gitu ya. Wah, di sini ada banyak ya. Oke, paling itu dulu ya. Nanti mungkin di live berikutnya kita akan bahas yang lebih ini lagi terkait dengan Kortek, terkait dengan SPT tahunan. Di sini kan bentar lagi ya. Ini sekarang mengingat tanggal sudah tanggal 24. Jadi untuk teman-teman yang belum laporkan SPT, segera laporkan SPT. Batas laporan SPT tahunan orang pribadi itu sampai dengan tanggal 31 Maret ya tahun 2026. Jadi pastikan jangan terlewat atau jangan lewat dari tanggal tersebut biar tidak terkena sanksi. Dan teman-teman bisa cek juga nih apakah teman-teman ada kewajiban pelaporan SPT atau tidak. Teman-teman juga bisa cek di Cortex, terus kemudian bisa cek di menu profilnya apakah teman-teman itu NPWP-nya aktif atau NPWP-nya non aktif. Ketika teman-teman NPWP-nya aktif sementara teman-teman sudah misalnya sudah tidak bekerja, apakah wajib lapor? Jawabannya adalah tetap wajib lapor ya, karena NPWP teman-teman aktif. Jadi teman-teman mesti melaporkan SPT tahunan meskipun dengan kondisi nihil atau tidak ada penghasilan gitu ya. Nah, jadi ada juga yang bertanya ke saya, Pak Rudi, kalau misalnya apa tadi saya mau ngomong, jadi lupa. Pak Rudi, kalau misalnya mengaktifkan Cortex atau registrasi Cortex, apakah secara otomatis akan mengaktifkan NPWP yang tadinya non efektif menjadi aktif? Jawabannya tidak ya. Jadi ketika teman-teman mengaktifkan Cortex atau aktivasi Cortex gitu ya. Misalnya teman-teman saat ini NPWP-nya adalah non aktif gitu, tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT. Terus kemudian kan himbauan untuk aktivasi Cortex juga dari sebelum akhir Desember kemarin juga banyak banget kan di DJP. Jadi ketika teman-teman aktivasi Cortex itu tidak mengubah, jadi yang tadinya NPWP-nya non aktif terus kemudian diaktifasi menjadi aktif, enggak. Jadi tetap statusnya tetap non aktif gitu. Jadi meskipun sudah register gitu tidak serta-merta berubah menjadi aktif gitu ya. Paling itu ya teman-teman di live kali ini udah 21 menit nih, lumayan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa follow juga channel kita ya. Nanti kita akan edukasi setiap hari terkait dengan perpajakan. Baik lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya atau mau private chat ke kita, bisa DM ya ke channel kita. Dan jangan lupa follow. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa ya teman-teman dan sampai jumpa.